Bertemu kembali dengan Bu Vero dalam materi leasing sewa guna usaha. Pada pertemuan ini kita akan membahas pengertian leasing, jenis-jenis leasing, kegiatan leasing, pihak yang terlibat, mekanisme leasing, dan bagaimana perkembangan leasing di Indonesia. Baik, kita awali dengan pengertian leasing. Pengertian menurut Financial Accounting Standard Board bahwa sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut International Accounting Standard, sewa guna usaha adalah suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Berikutnya adalah pengertian leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK 01/1991 bahwa sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance leasing maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating leasing untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, kita lihat ada finance leasing, ada pula istilah operating leasing ya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan finance leasing adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating leasing, lessee tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Sedangkan objek sewa guna usaha adalah barang modal, di mana atas barang modal tersebut pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Nah, dari pengertian tersebut kita juga mengenal istilah-istilah dalam sewa guna usaha ya. Ada lessee, ada lease, dan ada lessor ya. Lease adalah kegiatan sewa guna usaha. Nah, perusahaan yang melakukan kegiatan sewa guna usaha atau lease disebut sebagai perusahaan leasing atau disebut juga sebagai pihak lessor, yakni pihak pemilik barang. Sedangkan lessee adalah baik perusahaan maupun perorangan yang merupakan pihak pemakai barang atau penyewa barang. Baik, berikut ini adalah dasar hukum keberadaan leasing dan operasional leasing di Indonesia. Ya, ada surat keputusan bersama 3 menteri, Menko, Menperin, dan Mendak tentang perizinan usaha leasing. Kemudian ada SK Menko mengenai pajak leasing dan besarnya bea materai. Kemudian ada keputusan Menteri Keuangan mengenai ketentuan modal leasing, di mana untuk perusahaan swasta nasional adalah ketentuan modalnya sebesar 3 miliar. Kemudian untuk perusahaan patungan Indonesia dengan asing sebesar 10 miliar dan untuk koperasi sebesar 3 miliar. Kemudian ada keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK 01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Baik, kita masuk dalam jenis-jenis leasing. Bahwa perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu independent leasing company, kemudian yang kedua adalah captive lessor, dan yang ketiga adalah lease broker atau packager. Yang pertama adalah independent leasing company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Nah, perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier atau terpisah dari supplier, yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan modal atau barang dari nasabahnya atau lessee. Nah, perusahaan tipe ini dapat membeli dari berbagai supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai. Baik, untuk memperoleh gambaran jelas mengenai mekanisme leasing jenis ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ya, di mana lessor membeli barang dari supplier dan melakukan pembayaran atas
barang yang merupakan permintaan dari pihak lessee. Kemudian lessee menandatangani kontrak leasing dengan lessor sesuai transaksi leasing yang disepakati. Setelah terjadi transaksi, lessee berkewajiban membayar angsuran ke pihak lessor sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak leasing. Nah, ada lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing yang berperan sebagai lessor independen. Ya. Ada pula lembaga keuangan yang bertindak sebagai lessor yang tidak hanya memberikan pembiayaan leasing kepada lessee tetapi juga memberikan pendanaan kepada perusahaan leasing. Nah, ada pula yang disebut sebagai vendor program, di mana independent lessornya memberikan pembiayaan kepada supplier atau manufaktur. Nah, contoh dari independent leasing company ini adalah Adira, kemudian WOM, ada Summit Auto Finance, ada FIF. Ya, baik. Selanjutnya, yang kedua adalah captive lessor. Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Nah, hal ini terjadi apabila pihak supplier berpendapat atau memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Jadi, memproduksi sendiri dan menjual sendiri, gitu ya, membuka perusahaan pembiayaan sendiri. Baik, captive lessor disebut juga sebagai two party lessor. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaannya yang berfungsi sebagai leasing atau subsidiary, dan pihak keduanya adalah lessee. Untuk lebih jelasnya kita lihat dari skema berikut ini. Ya, ini di mana supplier atau produsen merupakan perusahaan induk, yakni berfungsi memproduksi barang. Kemudian lessornya adalah sebagai subsidiary, merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk, dari supplier, ya, yang mengambil barang dari perusahaan induk atas permintaan dari lessee. Kemudian anak perusahaan tersebut melakukan pembayaran ke perusahaan induk. Nah, lessee menandatangani kontrak leasing dengan lessor sesuai dengan transaksi leasing yang disepakati. Ya, sama seperti independent leasing company tadi, ya. Kemudian setelah terjadi transaksi, lessee berkewajiban membayar angsuran ke pihak lessor sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak leasing. Nah, contoh dari captive lessor ini adalah ACC atau Astra Credit Company, kemudian Busan Auto Finance yang memproduksi Yamaha, kemudian ada Indomobil Finance yang memproduksi Suzuki, ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, lease broker atau packager. Broker leasing ini berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Nah, broker leasing ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Nah, satu broker leasing bisa memberikan satu atau lebih jasa dalam usaha leasing, tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Kita lihat untuk lebih jelasnya pada skema berikut ini, di mana broker leaser berhubungan dengan banyak sekali lessor, ya, karena untuk memberikan alternatif opsi kepada calon lessee-nya, apa kira-kira lessor yang menjadi pilihan dari lessee dari lessor broker ini. Jadi lessor broker hanya sebagai perantara saja di sini. Okay. Sebagai contoh untuk lessor broker ini adalah ada Era, ada Mentari, ada Ray White, ya, ada Columbia, Columbus, kemudian ada di daerah Cilegon Serang ada Century 21, ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada rumah yang dijual misalnya, ya, kemudian nampak ada spanduk yang dipasang pada rumah tersebut bahwa rumah tersebut menggunakan, pemilik rumah tersebut yang menjual tersebut menggunakan jasa dari lease broker, mungkin Era, mungkin Ray White, mungkin
Century 21 ya. Baik, selanjutnya. Lalu bagaimana dengan kegiatan pembiayaan leasing ya? Bahwa menurut keputusan Menteri Keuangan tadi, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan cara finance lease dan operating lease. Sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu ya untuk finance lease, kemudian untuk operating lease sewa guna usaha tanpa hak opsi. Baik, kita masuk materi yang pertama. Penggolongan suatu transaksi dari leasing digolongkan sebagai finance lease apabila memenuhi kriteria bahwa jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Kemudian, masa sewa guna usaha untuk barang modal ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk golongan 1, 3 tahun untuk golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan. Nah, golongan-golongan ini merupakan golongan dari barang atau modal ya. Kemudian perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi. Nah, bagaimana suatu leasing digolongkan sebagai operating lease apabila memenuhi kriteria jumlah pembayaran leasing selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang diliskan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Kemudian perjanjian leasing tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessor. Saya contohkan di sini sebagai contoh untuk yang menunjukkan finance lease, misalnya kita mengambil kendaraan dari sebuah dealer ya dengan model pembiayaan dari sebuah finance. Misalnya kita mengambil kendaraan Honda dari dealer Honda, kemudian tentunya kita menggunakan Honda ini biasanya menggunakan dibiayai sendiri oleh finance-nya yaitu FIF ya. Nah, setelah kita melakukan kontrak leasing ya, ada kontrak akad perjanjian bahwa kita mengambil kendaraan dari dealer Honda dengan pembiayaan dari FIF. Nah, 1 bulan kemudian atau bulan berikutnya kita sudah harus membayar angsuran ya. Angsuran ini besarnya dari awal hingga selesai, jumlah pembayaran yang kita lakukan kepada FIF harus menutup biaya perolehan barang atau biaya saat kita membeli barang, dan terinclude di dalamnya juga adalah keuntungan dari FIF sebagai lessor ya. Selain di luar lagi masalah biaya administrasi. Dengan demikian untuk finance lease yang dibayarkan oleh lessor adalah menutup harga perolehan barang ditambah dengan besarnya keuntungan atau spread yang merupakan keuntungan yang didapat oleh lessor atau pihak pemberi biaya, pembiaya ya, atau dalam hal ini adalah FIF. Baiklah, sekarang untuk operating lease, contohnya kita menyewa satu alat berat kepada satu perusahaan penyewa alat berat ya. Nah, biasanya untuk persewaan alat berat seperti ini hanya berupa sewa saja, jadi tidak ada kemudian setelah selesai menyewa menjadi milik kita, itu tidak ya. Karena setelah selesai misalnya kita menyewa dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun atas penggunaan alat berat tersebut kita kembalikan. Nah, ini tidak menjadi milik kita. Berbeda dengan finance lease ya. Untuk finance lease setelah lunas, setelah tidak ada nilai sisa karena kita memiliki hak opsi untuk membeli objek tersebut sesuai dengan nilai sisa atau residual value. Nah, apabila seluruh angsuran, seluruh kewajiban kita lunasi, maka nilai sisanya adalah 0, otomatis objek tersebut menjadi milik kita. Nah, sedangkan untuk operating lease yang kita bayarkan adalah sebatas keuntungan yang didapat oleh lessor, tidak kemudian seharga jumlah dari alat berat yang kita sewa. Nah, contoh lagi untuk operating lease ini misalnya sebuah perusahaan
menyewa mesin fotokopi misalnya, karena mungkin untuk investasi untuk membeli mesin fotokopi terlalu mahal, kemudian melakukan sewa gitu ya, sewa guna usaha menggunakan menyewa mesin fotokopi yang dikaryakan di koperasi karyawan misalnya. Nah ini, jadi pada saat mengembalikan tidak ada kewajiban untuk menutup jumlah harga perolehan mesin fotokopi dari perusahaan yang menyewakan. Jadi hanya sebatas biaya sewa berupa keuntungan yang diperoleh atau didapatkan atau menjadi hak oleh perusahaan penyewa atau pihak penyewa. Baik, itu tadi perbedaan antara finance lease dengan operating lease. Nah, dari keseluruhan, yang merupakan ciri dari kegiatan sewa guna usaha adalah yang pertama ada perjanjian antara lessor dengan lessee. Kemudian berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lessee. Nah, selama berlaku perjanjian sewa guna usaha, ya penggunaan barang dipegang oleh pihak lessee ya, atau penyewa. Ya. Kemudian lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang. Kemudian lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang telah ditetapkan dengan jangka waktu kurang dari umur ekonomis barang tersebut, gitu ya. Misalnya kendaraan bermotor tidak mungkin dalam jangka waktu 10 tahun misalnya, karena umur ekonomis dari suatu kendaraan bermotor tidak mungkin lebih dari 10 tahun. Nah, dalam hal lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor, ini dalam koridor yang terjadi adalah operating lessee. Sedangkan untuk finance lessee tidak mengembalikan barang yang disewa tetapi mengambil atau membeli, karena nilai sisa setelah selesai perjanjian kontrak leasing pasti sudah nol ya seharusnya ya. Kemudian kita menuju kepada finance lease. Teknik pembiayaan menurut finance lease ini, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai barang modal. Kemudian yang disebut sebagai lessee adalah penyewa guna usaha, di mana lessee memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing sebagai pemilik barang modal tersebut. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk contoh kita mengambil kendaraan dari dealer Honda. Dengan demikian sebenarnya kendaraan tersebut adalah milik dari pembiaya. Dalam hal ini tadi FIF ya yang membiayai kita. Jadi kendaraan yang kita ambil itu adalah milik FIF. Ya, status kita sebenarnya bukan pemilik sepanjang kita belum bisa melunasi kewajiban kita. Jadi kita hanya sewa guna usaha. Ya, nah ini. Kita sebagai lessee hanya penyewa guna usaha. Ya. Nah, kemudian kita sebagai lessee melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Jadi, dalam finance lease, barang modal yang disewa merupakan tanggung jawab pemeliharaannya adalah di pihak lessee atau penyewa guna usaha atau peminjam barang. Kemudian selama masa leasing, lessee melakukan pembayaran nilai sisa atau residual value, yakni mencakup pengembalian harga perolehan barang disertai dengan harga bunga yang merupakan pendapatan dari perusahaan leasing tadi ya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi. Nah, kesimpulannya dalam finance lease yang disebut juga sebagai full payout leasing ya, karena membiayai secara full pembiayaan yang dibutuhkan lessee atas suatu barang. Maka bentuk pembiayaan yang dibiayai oleh finance lease termuat dalam kontrak antara lessor dengan lessee, di mana lessor sebagai pihak pemilik barang atas objek leasing, di mana objek leasing dapat berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak. Kemudian memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut ya. Kemudian
Lesi berkewajiban membayar kepada lesor secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Tadi yang sudah saya sampaikan berupa angsuran yang terdiri atas biaya perolehan barang ditambah dengan bunga yang ditentukan oleh lesor, tingkat keuntungan atau spread yang diinginkan oleh lesor. Nah, angsuran kewajiban ini di-break dalam lamanya jangka waktu. Misalnya jangka waktunya 3 tahun, berarti di-breakdown dalam 12 kali 3 ya, 3 tahun kali 12 bulan, jadi dalam 36 bulan. Besarnya kewajiban berupa jumlah perolehan harga barang di awal dengan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh lesor, totalnya berapa, oleh lesor di breakdown menjadi 36 bulan. Demikian apabila angsurannya akan dilakukan selama 3 tahun atau 36 bulan. Baik, kemudian lesor dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut. Ya, dari pihak lesor tidak berhak untuk mengakhiri masa kontrak. Nah, berbeda dengan lesi bisa mengakhiri masa kontrak. Ya, misalnya dengan melunasi di tengah jalan gitu ya. Nah, lesi pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk membeli barang sesuai dengan nilai sisa atau residual value yang disepakati. Tadi sudah saya sampaikan dari ilustrasi sebelumnya ya, bahwa pada saat lesi, ya ini tadi saya mengilustrasikan sebagai kita mengambil kendaraan dari sebuah dealer Honda dan dibiayai oleh FIF tadi ya. Jadi pada saat kita sudah melunasi semua kewajiban kita, angsuran kita kepada FIF, maka nilai sisa atau residual value kita atas pembiayaan oleh FIF adalah 0. Dengan demikian, kita pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa. Karena nilai sisanya 0, berarti otomatis barang yang kita sewa guna usaha, ya ini kendaraan yang kita ambil dari dealer tadi, ya yang dibiayai oleh FIF tadi, otomatis menjadi hak kita karena nilai sisanya atau residual value-nya adalah 0. Baik, dengan demikian ciri-ciri dari finance lease antara lain objek leasing tetap milik lesor sampai dilakukannya hak opsi ya di akhir periode tersebut atau dilunasi di tengah jalan misalnya. Kemudian barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak. Kemudian masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya. Tadi sudah saya sampaikan ya, misalnya maksimal misalnya 4 tahun atau 5 tahun ya, tidak mungkin untuk misalnya kendaraan bermotor roda 2 10 tahun, tidak mungkin, kecuali kalau mobil ya beda lagi ya, umur ekonomis mobil dengan motor tentunya berbeda ya. Kemudian jumlah lease payment atau merupakan terinclude dalam jumlah lease payment atau angsurannya adalah jumlah biaya perolehan ditambah biaya-biaya lain seperti administrasi ditambah spread ya, tingkat keuntungan yang diinginkan oleh pihak lesor ya. Yang tadi sudah saya sampaikan totalnya berapa oleh pihak lesor di breakdown menjadi sesuai jangka waktu yang dipilih oleh lessee. Kemudian jumlah lease payment sudah, lesor tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak. Ya, selanjutnya resiko ekonomis dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh lessee. Misalnya setelah 2 tahun pemakaian atau 3 tahun pemakaian tentunya sudah mengalami pengurangan kondisi ya kendaraan ya dari yang diambil lessee, barang yang diambil lessee dari sebuah supplier tentunya sudah mengalami penyusutan ya, nilai ekonomisnya sudah berbeda tentunya. Nah, ini yang menanggung adalah lessee karena yang menggunakan adalah lessee dan biaya pemeliharaannya juga ditanggung oleh lessee. Kemudian ada full payout di mana pembiayaan yang dibutuhkan lessee atas pengambilan barang atau sewa guna usaha barang dari suatu supplier full dibiayai oleh pihak lesor ya. Misalnya kita mau membeli
mobil seharga 150 juta. Nah, sejumlah itu pula yang dibiayai oleh pihak lessor ya. Baik, selanjutnya disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value tadi sudah saya uraikan ya. Kemudian lessor tidak boleh menyusutkan barang modal ya. Jadi misalnya setelah lunas lessor menilai bahwa harganya turun, kemudian atau sebelum lunas angsurannya saya naikkan misalnya, atau saya turunkan karena saya rugi misalnya, tidak berlaku seperti itu, karena yang mengalami penyusutan nilai ekonomis nilai barang adalah lessee dan lessor ya, sesuai dengan kesepakatan di awal harga perolehannya ya. Kemudian angsuran leasing tidak dikenakan PPN dan PPh pasal 23. Baik, demikian tadi operating lease. Selanjutnya adalah operating lease, yang tadi adalah finance lease ya. Untuk operating lease, dalam leasing bentuk ini lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya diliskan. Nah, berbeda dengan finance lease, operating lease, jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal dengan bunganya. Tadi sudah saya jelaskan ya, misalnya sewa guna usaha berupa alat berat atau misalnya lagi mesin fotokopi. Nah, pada saat pengembalian tidak perlu mengembalikan jumlah harga perolehan barang, atau misalnya yang dibayarkan tidak harus mencakup jumlah atau tingkat harga mesin fotokopi atau alat berat pada saat lessor membeli alat berat atau mesin fotokopi tersebut. Jadi yang dibayarkan oleh lessee hanya sejumlah sewanya gitu ya. Nah, dengan demikian kesimpulannya, operating lease atau disebut juga dengan sewa guna usaha biasa ya, perjanjian kontrak yang terjadi antara lessor dengan lessee pada prinsipnya adalah yang pertama, lessor sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada pihak lessee untuk digunakan dalam jangka waktu relatif lebih pendek daripada umur ekonomis barang modal tersebut. Kemudian lessee atas penggunaan barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang. Kemudian lessor menanggung segala risiko ekonomi dan pemeliharaan atas barang tersebut ya. Jadi bila ada kerusakan atau ada penyusutan nilai ekonomisnya yang menanggung adalah lessor. Nah, ini bedanya dengan finance lease ya. Untuk operating lease yang menanggung adalah lessor, sedangkan finance lease tadi yang menanggung adalah lessee-nya ya, penyewanya. Nah, lessee pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease pada lessor. Nah, lessee dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu atau disebut cancelable. Misalnya untuk penyewaan 1 tahun dirasa cukup, ya sudah dikembalikan gitu ya. Misalnya kemudian jangka waktu peminjaman atau penyewaannya 1 tahun, tapi ternyata 3 bulan sudah dirasa cukup. Nah, ini berhak untuk mengembalikan sewaktu-waktu. Kemudian selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan leasing ya. Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yakni 3 pihak yang utama dan 1 pihak pendukung atau tambahan. 3 pihak yang utama adalah lessor, lessee, dan supplier ya. Yang pertama adalah lessor. Adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang atau modal. Nah, lessor untuk financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal ditambah dengan spread atau keuntungan. Sedangkan lessor untuk operating lease, tujuan lessornya adalah mendapatkan keuntungan semata dari penyediaan barang. Jadi tidak meliputi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal atau pembelian barang modal yang disewakan ke lessee. Kemudian pihak yang kedua adalah pihak lessee.
merupakan perusahaan maupun pihak perorangan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Nah, dalam financial lease, tujuan lease untuk mendapatkan pembiayaan ya, berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Dan pada akhir kontrak, lessee memiliki hak opsi atas barang tersebut ya, sesuai dengan nilai sisa. Nah, dalam operating lease bedanya, tujuan lessee hanya untuk memenuhi kebutuhan peralatannya di periode waktu tertentu ya. Biasanya jangka waktunya lebih pendek ya. Kemudian yang berikutnya adalah pihak yang ketiga adalah supplier. Nah, supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Nah, dalam mekanisme financial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sedangkan dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala. Nah, demikian tadi adalah 3 pihak utama. Nah, berikutnya adalah pihak pendukung atau pihak tambahan, yakni pihak bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Ya, tadi kita telah pelajari di depan, bank bisa memberi pembiayaan kepada lessor atau kepada lease atau bahkan kepada supplier ya tadi ya, sebagai independent lessor ya. Nah, bank tidak terlibat secara langsung dalam kontrak. Namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Kemudian pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee ataupun kepada lessor. Baik. Selanjutnya adalah proses dan mekanisme transaksi leasing. Dari definisi leasing yang telah kita bahas di awal, dapat disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang atau lessor dengan pemakai barang atau lessee. Nah, mekanisme leasing tersebut kita bisa lihat dalam transaksi dasar leasing berikut ini. Ya, di mana pihak lessee berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut ya, yakni dalam bentuk angsuran atau lease payment. Kemudian aturan pembayaran tersebut, kemudian pembiayaan tersebut tertuang dalam kontrak leasing atau diawali terlebih dahulu akad kontrak leasing antara pihak lessor dengan pihak lessee. Nah, padahal dalam prakteknya pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing. Jadi tidak hanya lessor dan lessee saja, maka kita akan lihat skema mekanisme transaksi leasing yang lebih lengkap. Ya, bisa kita lihat di sini ada 9 proses ya, ada 9 proses dalam transaksi leasing. Kita bisa lihat. Saya uraikan, silakan sesuaikan dengan masing-masing nomor proses. Proses yang pertama antara lessee dengan supplier. Ya, bahwa lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purna jual atas barang yang akan di-lease. Nah, kemudian setelah memilih jenis barang, kemudian lessee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Nah, pada tahap ini lessee biasanya meminta list quotation yang tidak mengikat dari lessor, yang memuat syarat-syarat pokok pembiayaan. Jadi intinya konfirmasi dulu kepada lessor kira-kira syarat-syarat pokok pembiayaan yang dibutuhkan meliputi apa saja, misalnya kira-kira residual value-nya bagaimana, asuransinya yang akan menjamin pembiayaan yang akan diterima oleh lessee sebesar apa begitu ya, karena asuransi ada macam-macam ya, ada asuransi menyeluruh, ada asuransi sebagian ya. Nah,
Nanti kita pelajari dalam materi asuransi, bagaimana jenis-jenis asuransi yang ada. Kemudian biaya administrasinya berapa, ya. Kemudian jaminan uang sewanya atau misalnya untuk finance misalnya DP-nya gitu ya, down payment-nya berapa, kemudian persyaratan-persyaratan yang lain apa gitu ya. Oke, setelah memilih barang kemudian menghubungi pihak lessor. Nah, tahap berikutnya adalah lessor mengirimkan komitmen letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan oleh lessee. Apabila lessee menyetujui, maka lessee menandatangani. Nah, setelah menandatangani dikembalikan lagi kepada lessor. Kita lihat proses yang keempat adalah penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi oleh lessee. Nah, kontrak leasing tersebut kurang-kurangnya mencakup misalnya pihak yang terlibat, kemudian jangka waktunya, jasa leasingnya, kemudian spesifikasi dari jadwal pembayaran angsuran sewanya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah nomor 5, pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan barang yang disetujui, ya, yang telah dipilih oleh lessee tadi. Kemudian yang keenam, pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier. Kemudian nomor 7, penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Tahap yang ke-8, pembayaran oleh lessor kepada supplier. Nomor 9, pembayaran angsuran, ya. Nah, setelah selesai semuanya, nah bulan berikutnya adalah pembayaran angsuran atau lease payment yang dilakukan secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa sewa guna usaha sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak leasing. Nah, besarnya lease payment seperti tadi yang sudah saya sampaikan mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya. Jadi misalnya mengambil mobil ya dari dealer seharga 150 juta, ya berarti ya pengembalian jumlah yang dibiayai adalah 150 juta ditambah bunga yang ditentukan oleh pihak lessor, ya. Oke. Baik, demikian adalah mekanisme dari leasing. Kemudian kita bisa lihat dari yang telah kita uraikan bahwa pembiayaan leasing berbeda dengan pembiayaan yang lain, ya. Bisa kita lihat dari tabel berikut ini, ya. Kita amati. Kita langsung saja kepada pemilikan barang, ya. Pemilikan barang, pada poin pemilikan barang, bahwa untuk leasing barang yang disewa guna adalah merupakan milik perusahaan leasingnya atau lessornya atau pembiaya, pemberi biaya. Kemudian untuk perusahaan sewa beli, barang yang disewa beli adalah pemilik barang. Kemudian untuk perusahaan sewa menyewa, barang adalah milik dari pemilik barang. Sedangkan untuk bank perbankan, barang yang dinikmati oleh nasabah adalah milik nasabah, ya. Kemudian poin yang kita lihat selanjutnya adalah besarnya pembiayaan, ya. Nah, ini perbedaan yang mendasar dari perusahaan pembiayaan leasing dengan perusahaan pembiayaan yang lain, di mana perusahaan pembiayaan leasing melakukan pembiayaan secara penuh, ya. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya kendaraan yang akan kita ambil dari sebuah dealer yang akan dibiayai oleh sebuah lessor adalah harganya 150 juta, maka yang dibiayai ya sebesar 150 juta, gitu ya. Ini yang disebut sebagai full payout. Nah, bedanya dengan sewa beli, sewa menyewa maupun kredit bank adalah ketika pihak yang lain tidak memberikan pembiayaan dengan jumlah full 100%. Nah, kita contohkan pihak bank, ya, misalnya kita menjaminkan barang dengan seharga 100 juta. Nah, ini yang pembiayaan yang kita peroleh tidak 100 juta,
tapi 75% misalnya atau 80%. Apalagi kalau pengikatan jaminannya berbeda-beda ya, misalnya pengikatan jaminan secara fidusia misalnya berbeda dengan nilai persentase yang didapat, pembiayaan yang didapat misalnya dengan berbeda dengan pengikatan secara APHT misalnya, atau beda lagi dengan pengikatan secara SKMHT. Nah ini ya, biasanya persentase dari nilai jaminan dengan plafon pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada peminjam pada nasabah itu tidak 100% dan berbeda-beda sesuai dengan tingkat keamanan ikatannya, pengikatan jaminannya. Baik, dalam hal besarnya pembiayaan ini yang merupakan pembeda terutama dari pembiayaan leasing dengan pembiayaan yang lain. Kemudian kita lihat pada poin akhir kontrak, bagaimana untuk pembiayaan leasing menggunakan hak opsi untuk membeli seharga nilai ke debitur, kemudian memperpanjang kontrak dan mengembalikan kepada lessor, tergantung mau finance lease atau operating lease ya. Kemudian untuk sewa beli, barang menjadi milik penyewa, namanya juga sewa beli ya, setelah sewa selesai maka seperti ditebus gitu ya, menjadi milik penyewa. Kemudian sewa menyewa berarti tetap diberikan kepada pemberi sewa atau penyewa, pemilik barang ya. Kemudian kredit bank apabila sudah lunas ya jaminan dikembalikan ke nasabah. Baik, dari perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya ini kita bisa melihat kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan ya. Yang poin yang pertama tadi mengenai bagaimana leasing memberikan pembiayaan secara penuh ya, atau full payout. Pembiayaan yang dilakukan hingga 100% full ya. Kemudian poin yang lain lagi, poin yang perlu dicermati sebagai kelebihan dari perusahaan leasing adalah adanya efektivitas terhadap pembiayaan proyek skala besar. Misalnya tadi kita mencontohkan bagaimana untuk apabila kita sebagai suatu perusahaan menyewa suatu alat berat gitu ya, atau misalnya tadi skala yang lebih kecil adalah mesin fotokopi ya. Nah ini sebagai gambaran bahwa kita sebagai perusahaan, misalkan kita memiliki proyek skala besar, nah kemudian untuk proyek skala besar dibutuhkan pengadaan barang-barang, alat-alat yang menunjang kegiatan operasional kita. Nah dalam dengan adanya perusahaan sewa guna usaha atau perusahaan leasing ini, kita bisa menyewa barang dari perusahaan lease dengan tanpa membeli barang baru atau membelanjakan barang peralatan baru untuk menunjang operasional perusahaan kita. Nah ini yang dimaksud sebagai mengurangi resiko investasi atau sebagai opsi alternatif untuk tidak melakukan investasi dalam proyek dalam skala yang besar ya. Ada solusi lain, ada alternatif lain dengan menyewa peralatan dari pihak leasing. Demikian. Selanjutnya adalah bagaimana perkembangan leasing di Indonesia ya, bahwa untuk sejarah leasing di Indonesia, kehadiran industri pembiayaan ini sesungguhnya belum terlalu lama bila dibandingkan dengan negara-negara maju ya. Nah untuk keberadaan leasing ini di Indonesia dulu pertama kali adalah untuk perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, yaitu PT Pembangunan Armada Niaga Nasional ya, sekitar tahun 70-an, yang kemudian berganti nama menjadi PANN Multifinance, Fund Multifinance ya. Nah, keberadaan atau pertumbuhan dari perusahaan leasing ini berkembang manakala pemerintah membuka kesempatan bagi pembiayaan, bisnis pembiayaan seperti factoring atau anjak piutang, kemudian ada modal ventura, ada leasing salah satunya ya. Nah, sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri leasing meski relatif tertinggal tapi terus berkembang ya. Nah, sebagai buktinya semakin lama semakin banyak ya, semakin marak perusahaan-perusahaan leasing, dan terbukti dengan adanya wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan, di mana komunitas tersebut saling berkoordinasi antara perusahaan pembiayaan
Wadah komunikasi dari para perusahaan pembiayaan ini adalah Asosiasi Leasing Indonesia yang kemudian berkembang menjadi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Nah, APPI ini bersama pemerintah terus memberikan andil dan peran dalam peningkatan perekonomian nasional, khususnya pada sektor jasa pembiayaan. Nah, bisa kita lihat dalam daftar berikut ini ya. Berikut ini adalah daftar 10 besar perusahaan finance di Indonesia tahun 2020. Ya, ada masing-masing kategori, ada yang beraset lebih dari 10 triliun, ada yang beraset 5 hingga 10 triliun, ada yang beraset di bawah 500 miliar ya. Nah, ini setiap 2 tahun sekali ya, ini diupdate, dan award ini dilakukan oleh Infobank Multifinance Award ya, Infobank Multifinance yang mengadakan award atau penghargaan kepada perusahaan-perusahaan multifinance melalui penilaian terhadap kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan 2 tahun biasanya ya, diaudit dua periode tahun laporan keuangan. Baik, yang saya tampilkan di sini hanya 10 besar, jadi ada banyak sekali ya peringkatnya. Itu perusahaan finance dengan masing-masing kategori. Yang beraset lebih dari 10 triliun. Kita lihat peringkatnya tertinggi adalah Klipan Finance Indonesia. Kemudian yang kedua adalah BCA Finance. Nah, pada tahun 2018 ini peringkat keduanya adalah BRI Finance. Ternyata sekarang berubah ya, di tahun 2020 ini adalah BCA Finance. Kemudian yang ketiga adalah Adira Dinamika Multifinance, kemudian Summit Auto Finance, FIF, dan seterusnya. Kita lihat sekarang peringkat di aset 5 triliun hingga 10 triliun. Yang tertinggi adalah Maybank, kemudian Hino Finance Indonesia, kemudian Home Credit Indonesia. Nah, ini bagus sekali ya, Home Credit ini mengalami perkembangan yang sangat pesat ya, untuk aset 5 hingga 10 triliun ya, menempati posisi yang ketiga dalam 10 besar ya. Baik, ini pada tahun 2018 belum masuk 10 besar dari masing-masing kategori ya. Tahu-tahu di tahun 2020 ternyata masuk dalam posisi 3 besar. Dan sekali ini Kredit di Indonesia ini berarti ininya bagus sekali ya, marketingnya ya. Kemudian ada Mitsubishi UFJ Lease and Finance dan seterusnya. Baik. Selanjutnya adalah kategori 500 miliar hingga 1 triliun ya. Ada Dana Reksa Finance, ada Mastra Multifinance dan sebagainya. Ini hanya 3 kategori saja yang saya ambil ya, ada lagi kategori di bawahnya dan daftarnya tidak hanya 10 besar ini tapi banyak sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangan perusahaan-perusahaan pembiayaan atau finance di Indonesia berkembang semakin pesat, semakin lama semakin bertumbuh ya. Baik, demikian tadi adalah materi mengenai sewa guna usaha atau leasing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran